Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dengan topik Pancasila dalam relasi pengembangan ilmu. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Safira Trihandayani Tamrin, absen 33 dengan NPM 4123210055 dari Teknik Arsitektur. Saya Ahmad Rifaldi Arlian dari Fakultas Teknik Mesin dengan NPM 4323210004. Nama saya Muhammad Rizal Zaldinor dengan NPM 4323210026 Fakultas Teknik Prodi Mesin. Mengapa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Sebab Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara akan selalu menjadi ukuran bagi sikap-sikap dan perbuatan, termasuk kegiatan para ilmuwan dengan produk ilmunya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi problematika permasalahan perkembangan iptek di Indonesia. Salah satu contohnya adalah bullying berunsur sara di media sosial. Pengguna media sosial tidak mengenal umur dan gender, membuat pengguna media sosial bersemena-mena dengan pendapat yang mereka keluarkan. Selain contoh bullying juga, ada penipuan online, di mana penipu-penipu yang berkeliaran di online mempunyai sikap yang individualis, karena tidak memikirkan orang lain yang mereka tipu dan tidak berkemanusiaan. Juga penyebaran pornografi di banyak platform, itu juga termasuk permasalahan perkembangan iptek. Perkembangan iptek menyentuh sisi moral. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang sangat pesat membawa konsekuensi pada perubahan perilaku manusia, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan iptek itu menyentuh sisi moral, cara berhukum, dan nilai keadilan. Artinya, moral mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh perkembangan iptek, khususnya dalam hal ini teknologi multimedia. Iptek khususnya teknologi multimedia adalah hasil budaya manusia yang di satu pihak dapat membantu manusia menjadi lebih mudah dalam kehidupannya, namun di lain pihak mampu menyebabkan tergerusnya nilai-nilai moral. Persoalan moral adalah persoalan yang pokok karena moral menyangkut hubungan antar manusia. Moral senantiasa mempermasalahkan mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Dan moral menurut para ahli adalah, menurut Dri Jakara, moral bagi manusia adalah nilai yang sebenarnya atau sebagai satu-satunya nilai yang betul-betul dapat disebut nilai bagi manusia. Bagi banyak pemikir filsafat hukum, moral selalu berkaitan dengan hukum dan keadilan. Moral adalah pagar bagi manusia dalam perbuatannya. Orang yang bermoral baik akan senantiasa mematuhi hukum yang berlaku karena beranggapan bahwa hukum tersebut dibuat juga sebagai pengendali ketertiban dengan tujuan untuk mencapai keadilan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan salah satu buah keberhasilan suatu negara karena dapat menghasilkan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin. Perkembangan iptek yang selalu mengalami kemajuan di beragam aspek, baik itu pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya. Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan iptek. Memiliki tujuan dalam memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh yang buruk. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya merupakan hasil kebudayaan masyarakat yang perlu didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, peranan Pancasila sebagai landasan perkembangan iptek. Iptek pada masa kini merupakan suatu kebutuhan tersendiri. Adanya iptek membawa kemudahan untuk keberlangsungan hidup masyarakat pada melakukan pekerjaannya. Sudah seharusnya penggunaan iptek dapat dilaksanakan dengan baik. Namun pada realitanya iptek sering disalahgunakan sehingga memberikan banyak dampak negatif pada kehidupan manusia. Adanya kondisi demikian sudah seharusnya menjadikan suatu ideologi untuk menjadi landasan dalam mengembangkan iptek. Salah satunya menggunakan Pancasila. Positif dan negatif dari Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan iptek.
Positifnya, dengan hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberi kemudahan kegiatan produksi karena dengan munculnya kemajuan pada iptek dapat menghasilkan beragam mesin yang bisa membantu untuk menunjang serta membantu pekerjaan manusia. Selain itu juga membantu memasarkan produk melalui sosial media. Negatifnya dapat dirasakan diantaranya seperti maraknya kejahatan melalui internet, membuat ketergantungan serta rasa malas, dan membuat unsur kekerasan bahkan pornografi yang ada pada internet, yang tentunya dapat diakses oleh siapa saja. Pancasila berperan sebagai landasan kebijakan dalam pengembangan iptek. Pertama, iptek yang dikembangkan perlu dapat menghormati pada keyakinan masyarakat Indonesia. Kedua, iptek dalam pengembangannya perlu berdasarkan dalam pengembangan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur yang dapat menyeragamkan kebudayaan serta mempererat persatuan dan memberikan perkembangan pada pendidikan. Keempat, memperkecil kesenjangan dalam mempelajari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, mendistribusikan iptek secara merata untuk mendukung masyarakat dan membuatnya lebih sejahtera. Pancasila sebagai landasan etika dalam pengembangan iptek. Pertama, perkembangan iptek dan manusia memiliki keterkaitan diharuskan dapat saling menunjukkan rasa saling hormat antar martabat manusia. Kedua, perkembangan iptek perlu dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik serta lebih bernilai. Ketiga, perkembangan iptek harus mampu mendukung pada pemekaran komunikasi di masyarakat. Keempat, iptek diharuskan terbuka karena memiliki keterkaitan serta dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut memberikan bantuan terciptanya manusia yang berkeadilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diorientasikan ke arah perwujudan visi tersebut karena pada hakikatnya hal itu merupakan penegasan cita-cita bersama seluruh rakyat. Bagi bangsa Indonesia, strategi mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling tepat ada dua hal pokok, yaitu visi dan orientasi. Filosofiknya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam suatu satuan integratif. Visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada dimensi berikut. A. Etis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus dioperasionalkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia harus berada pada tempat yang sentral. Sifat etis ini menurut penerapan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. B. Teologis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar sarana yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu teleons, yaitu sebagaimana merupakan ideal kita untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Integral atau integratif, dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia sekaligus juga mengarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakat, sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dalam masyarakat yang menjadi ajangnya. Peningkatan kualitas manusia harus diintegrasikan
ke dalam masyarakat yang juga harus ditingkatkan kualitas strukturnya. Dengan visi ilmu tersebut perlu refleksi anjuran-anjuran sebagaimana membangun pemikiran ilmiah di Indonesia dalam rangka mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi yang cenderung mengancam otonomi manusia. Para ilmuwan selayaknya memperhatikan agama, etika, filsafat, dan sejarah ilmuwan. Selanjutnya, sikap ilmuwan yang harus dimiliki ilmuwan menurut Pancasila. Sikap ilmuwan yang harus dimiliki ilmuwan, tentunya sebagai ilmuwan, sikap yang harus dimiliki salah satunya adalah sikap keinginan tahuan yang tinggi, sehingga sebagai ilmuwan dapat mengetahui banyak hal dari rasa keingin tahuan itu. Menurut jurnal milik Maftuhin, seorang ilmuwan juga dapat disebut sebagai intelektual, dan seorang intelektual akan senantiasa mendaya gunakan akalnya untuk mengembangkan ilmu yang ditekuninya. Hal ini juga biasa disebut dengan etika. Selanjutnya, sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan menurut Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ilmuwan harus memiliki sikap yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ilmuwan harus memiliki sikap yang menghargai martabat manusia dan memperjuangkan keadilan serta keberadaban dalam kehidupan. Persatuan Indonesia. Ilmuwan harus memiliki sikap yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ilmuwan harus memiliki sikap yang menghargai demokrasi dan memperjuangkan kebijaksanaan dalam perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ilmuwan harus memiliki sikap yang memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjalankan tugasnya, ilmuwan juga harus memiliki sikap ilmiah yang mencakup 6 komponen penting menurut A.J. Baham. 1. Masalah. Ilmuwan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. 2. Sikap. Ilmuwan harus memiliki sikap yang jujur, terbuka, dan kritis dalam mengevaluasi data dan informasi. 3. Metode. Ilmuwan harus menggunakan metode ilmiah yang tepat dan akurat dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. 4. Aktivitas. Ilmuwan harus aktif dalam melakukan penelitian dan berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah. 5. Kesimpulan. Ilmuwan harus mampu menyimpulkan hasil penelitian secara objektif dan akurat. 6. Pengaruh. Ilmuwan harus mempertimbangkan dampak hasil penelitiannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.